Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ato Alim Channel. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, hari ini saya coba memperbincangkan terkait dengan hasil Bahsul Masail atau pembahasan daripada Bahsul Masail pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Nah, jadi sebelum kita lanjut, Bahsul Masail ini adalah kalau kita contohkan semacam lembaga yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang merespon berbagai persoalan yang diajukan kepada Nahdlatul Ulama di wilayah Jawa Barat. Jadi ini fatwa lembaga fatwanya di Jawa Barat. Dengan segala polemik yang muncul bagaimana hukum memondokkan anak ke pesantren Az-Zaitun, diputuskan bahwa hukum memondokkan anak di Az-Zaitun haram karena pertimbangan satu, membiarkan anak didik berada di lingkungan yang buruk karena di sana terjadi penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, karena memilihkan guru yang salah untuk pendidikan anak. Yang ketiga, memperbanyak jumlah keanggotaan kelompok yang menyimpang. Karena kewajiban orang tua adalah memilihkan pesantren yang jelas sanad keilmuan serta masyhur kompetensinya di bidang agama. Sahabat sekalian, ada yang menarik dari hasil Bahsul Masail ini terkait dengan Az-Zaitun. Yang pertama ini adalah kaitan dengan apa hukumnya. Jadi ada juga yang bertanya, apa hukumnya memondokkan atau mensekolahkan anak ke pesantren Az-Zaitun. Nah, ini pertanyaannya tentu muncul berdasarkan banyaknya beredar isu-isu yang kontroversial terkait dengan pesantren Az-Zaitun. Nah, Bahsul Masail mengeluarkan hasil putusan, yaitu haram hukumnya memondokkan atau menyekolahkan anak di pondok pesantren Az-Zaitun Indramayu. Wah, ini keras ini, karena beberapa hal yang menjadi perhatian atau alasan-alasan atau pertimbangan daripada Bahsul Masail. Yang pertama adalah pondok pesantren Az-Zaitun ini dianggap sebagai lingkungan yang tidak baik atau buruk dan berpotensi untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau menggiring anak-anak untuk menjadi orang-orang yang juga dianggap menyimpang. Ini tentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kondisi objektif di mana pesantren Az-Zaitun dalam hal ini adalah Panji Gumilang senantiasa mengeluarkan statement-statement yang kontroversial, sekaligus terkadang tidak memperhatikan bagaimana sebenarnya pengamalan atau kebiasaan daripada umat Islam itu sendiri, baik di lingkungan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah atau pada masyarakat Muslim secara keseluruhan. Jadi hal-hal yang misalnya sering kita dengar soal sab perempuan yang sekarang sudah muncul di satu sejajar dengan laki-laki misalnya, atau juga soal salam Yahudinya, soal hubungan dengan Israel, soal juga menyangkut dengan kalam Allah itu dianggap sebagai kalam Rasulullah. Ya, jadi ini tentu kekhawatiran daripada orang-orang tua terhadap anaknya, jangan-jangan nanti terpengaruh dengan pendapat-pendapat atau pemikiran Panji Gumilang yang seperti ini. Yang kedua juga Bahsul Masail ini melihat bahwa di lingkungan Ponpes Az-Zaitun itu adalah guru-guru yang dianggap tidak baik, atau jangan sampai anak kita diserahkan kepada guru-guru yang salah pemikirannya, salah cara beragamanya, dan ini tentu menjadi hal yang sangat dikhawatirkan oleh para orang tua murid misalnya. Itu yang kedua, tentu menjadi pertimbangan juga bagi orang tua
dalam menyerahkan anaknya. Yang ketiga adalah ya, pertimbangan haramnya itu atau larangannya itu adalah dengan masuknya anak-anak kita ke sana tentu akan memperbanyak ya anggota kelompok itu yang dianggap telah keluar atau telah menyimpang dari paham yang umum atau yang ada pada masyarakat muslim secara umum. Nah, sahabat sekalian, kebijakan-kebijakan atau putusan daripada bahsul masail ini tentu tidak serta-merta ujuk-ujuk muncul seperti itu. Tetapi tentu adalah berdasarkan melihat track record atau sepak terjang daripada Panji Gumilang dan juga tentu daripada pesantren itu sendiri. Maka bahsul masail PWNU Jawa Barat melihat ada kewajiban kita untuk memproteksi anak-anak kita jangan sampai masuk kepada lembaga pendidikan yang salah atau yang diduga telah sesat daripada ajaran yang umum yang dipahami dan diyakini oleh umat Islam Indonesia. Nah, inilah yang tentu pendapat dari bahsul masail. Bagaimanapun itu tentu kita menghormati fatwa ini karena lebih baik kita mencegah daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau dalam agama itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita melihat ya kekhawatiran-kekhawatiran itu jangan sampai anak-anak kita itu tidak terdidik secara baik dan bahkan mungkin saja nanti terpengaruh cara pikir dan cara pergaulannya dan tentu juga berpotensi kepada hal-hal yang dianggap mengkhawatirkan bagi perkembangan Islam, perkembangan beragama dan perkembangan anak-anak itu sendiri. Sahabat sekalian, ini memang tentu muncul fatwa ini atau hasil bahsul masail ini tentu sangat relevan dengan semakin dekatnya pendaftaran siswa atau santri di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, tentu saya mempunyai rekomendasi kepada sahabat-sahabat sekalian yang punya anak dan punya ponakan, keluarga, pilihlah pesantren-pesantren. Kalau memang mau ke pesantren, maka pilihlah pesantren yang tidak banyak menimbulkan kontroversi, yang jelas paham keagamaannya. Kalau misalnya di lingkungan NU tentu adalah orang-orang atau lembaga-lembaga yang memiliki paham aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini tentu juga kita memilih pesantren yang betul-betul juga memahami dan taat terhadap aturan-aturan regulasi yang ada di negara kita ini. Jadi pesantren itu jangan dilihat atau dari aspek fisiknya saja, tetapi juga kita harus melihat track recordnya, apa yang sudah dia lakukan selama ini. Nah, kalau banyak membuat keonaran, nyeleneh dan membuat orang tidak nyaman atau memancing emosi orang lain atau menimbulkan kegaduhan masyarakat, saya pikir sekolah-sekolah seperti ini atau pimpinan-pimpinan pendidikan seperti ini harus kita hindari. Jadi saya melihat PWNU Jabar sudah sangat bijak dalam mengeluarkan ini, dan saya mengikuti betul bagaimana perdebatan-perdebatan yang ada di dalam lembaga pendidikan itu. Masih banyak kok pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan, pesantren, madrasah aliyah atau yang lain-lainnya atau SMA plus atau tahfiz. Kita mungkin lebih baik memilih yang sudah jelas ya, yang sudah jelas dan memiliki track yang bagus dalam hal keilmuan. Jadi Az-Zaitun ini saya lihat Ponpes ini atau Panji Gumilang ini kita lihat adalah ya kita bingung juga. Ini beliau ini pimpinan pesantren atau provokator ya, atau ini memang beliau ini adalah orang-orang yang hanya untuk mencari perhatian. Jadi dalam bernegara, dalam beragama, dalam memimpin pendidikan itu, apalagi di pesantren, saya pikir anak-anak kita ini harus kita ajarkan cinta terhadap agama, cinta terhadap negara, dan bagaimana kita taat juga terhadap hukum-hukum yang berlaku di negara Pancasila kita ini. Nah, sahabat sekalian, disinilah barangkali kita kembali kepada tadi, ke fatwa
PWNU yang menyatakan bahwa larangan terhadap anak-anak untuk sekolah di Ponpes ini adalah, saya pikir, sesuatu untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, terutama ketidakjelasan daripada ya cara berpikir, paham dan metode ijtihad yang ada di dalam Ponpes Az-Zaitun itu. Jadi kita tidak bermaksud ya untuk melecehkan atau apa, tetapi ini adalah real. Karena kita lihat ketika dalam proses-proses ya, misalnya di dalam proses kontroversi yang dilontarkan itu, tidak satu pun ya, daripada Panji Gumilang itu memberikan dasar-dasar yang kuat, memberikan penjelasan-penjelasan, bahkan cenderung kita lihat ya, Panji Gumilang ini itu adalah seperti melecehkan ya, misalnya tidak percaya kepada Majelis Ulama Indonesia, tidak percaya kepada ulama, tidak percaya kepada mazhab yang ada dalam Islam, dan dia menganggap dirinya adalah orang yang serba bisa. Jadi seolah-olah dia mengatakan saya laki-laki, Anda laki-laki, atau ini adalah ungkapan dari nahnu rijal. Itu artinya bukan berarti kita seenaknya saja dalam menafsirkan, dalam mengeluarkan pendapat terkait dengan aspek keagamaan. Nah, ini sangat sensitif, dan kita harap rekan-rekan ya, sahabat-sahabat semua berpikir 2 kali atau 3 kali bila ingin memasukkan anaknya ke pesantren itu. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.